masing-masing pengantin itu ada wedding dream Yes, atau oke. pernikahan impian dari setiap pengantin. Namun di balik impian tersebut tentunya pasti ada saja tricky atau masalah-masalah mungkin yang kemungkinan itu datangnya dari beberapa aspek. Oke. Lebih sering aspeknya dari keluarga Saya akan contohnya. lihat dulu situasinya, kira-kira di keluarga ini siapa yang perlu harus saya jagai, Kak Fen. Oke. Jadi ini misalnya di wedding ini, ini tantenya bakalan jadi bumerang nih buat Oke, kita. oke. Itu yang biasa kadang saya dekatin, terus saya jelaskan apa segala macam. Jadi pada saat acara jalan, acaranya bisa smooth lagi. Oh. Sahabat podcast, saya mau cerita sebelumnya. Dulu tuh, itu waktu saya menikah, dulu orang tua tuh bilang kalau menikah itu cari tanggal yang baik ya. Cari tanggal yang baik karena kalau tanggalnya nggak baik katanya bisa berpengaruh sama pernikahannya. Itu dulu. Tapi kalau sekarang di zaman yang penuh kehetikan dan juga dunia pernikahan ataupun perkawinan ini bukan lagi tanggal yang baik, tapi venue yang baik, tempat yang baik. Karena biasanya kalau kita tidak menentukan venue di mana kita akan misalnya mau menikah, itu akan keduluan sama kegiatan-kegiatan lain. Karena misalnya kayak hotel ataupun juga tempat penyewaan acara, itu bukan hanya wedding yang mereka terima, tapi juga ada event organize ataupun juga seminar atau dari corporate dan sebagainya. Jadi baiknya untuk saat ini kalau ingin menikah cari dulu tempatnya karena itu akan berpengaruh sama semua dari vendornya dan lain-lainnya. Nah, di tengah banyaknya kepanikan yang mungkin dirasakan oleh calon pengantin, di studio podcast saat ini saya kedatangan dua sahabat saya yang selalu membuat klien itu tersenyum dan mereka sudah ada di samping saya. Langsung saya kenalan sama Uncle Fitra and then ada Kak Ansar in the podcast RRI Kendari. Kurang. Yes. Ini calon klien mereka. Oke. Calon klien ada beberapa Siap, calon siap, klien siap. kan? Boleh ditatap satu-satu nih. Udah di-cek semua. Ya, coba hitung dia ya. Oke. Pertanyaan pertama, kalian kapan ngurus diri sendiri? Mungkin ke yang lebih senior seperti kata di awal Oke, tadi. Kak Ansar Jadi dulu deh. memang suka ditanya ya, Iya. karena Oke. kita saya terus beberapa teman juga yang sering ngurus acara nikahnya orang, jangan dibilang terlalu keasikan Iya. ngurus nikahan. Orang lain. Tapi kalau diri sendiri malah kelewatan. Nah, tapi kembali lagi pernikahan itu bukan soal siapa duluan dan siapa yang kalah. Oke. Tapi bagaimana caranya kita bisa dapat yang tepat di waktu yang tepat. Betul. Kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi kalau sekarang belum ya mungkin belum dikasih yang tepat aja. Oke. Tapi apa sudah ada calonnya atau belum sebenarnya? Kalau calon ada. Oke. Ada ya. Ada, tapi Baik, segera. Iya, tapi ya didoakan aja biar cepat. Amin. Ditaminkan ya. Iya, Kak ini pertanyaan pertama sudah langsung ya. Langsung Agak menusuk. kaget dengan Agak pertanyaan-pertanyaan ya. Memang podcast di sini tuh dari yang hal sederhana jadi luar biasa Ya. gitu. Dari pengalaman jadi perjalanan hidup. Dari perbincangan yang santai jadi mendalam ya. Didoakan aja lah, Kak. Amin. Udah Sama jadi kayak teman-teman WO nggak semua. sih kalau saya pakai begini? Biasa. Kan biasanya saya pakai pakaian MC ya. Kalau Iya. sekarang kalau begini sudah jadi Bagian kayak WO ya. Mirip ya. tradisional. Sudah ada ID pakaiannya card. MC juga sih. Oh, MC juga sih ya. Kalau Uncle, Iya. kok disebut Uncle sih? Kalau disebut uncle itu karena kemarin Iya. waktu masih zaman-zaman kuliah pertama tinggal di Iya. Kendari itu kebetulan saya tinggal di rumah keluarga. Oke. Nah, di rumah keluarga itu ada ponakan-ponakan. Nah, ponakan-ponakan itu di dalam rumah itu memang dibiasakan untuk menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris supaya Oke. maksudnya semakin mereka lebih paham, lebih paham. lebih Jadi akrab teman-teman gitu. ikut juga ketika ke rumah itu mereka teman-teman ikut panggil uncle juga. Uncle, iya. Pasti mereka tanya, ontinya mana? Gitu. Kalau itu pasangannya. Nah itu, kalau tadi sudah Kak Ansar bilang, insya Allah didoakan. Kalau Uncle, Kalau ponakan saya ini sebenarnya punya onti kapan ya? kalau saya sebenarnya masih belum kepikiran, maksudnya Oke. kalau pikir ke situ sebenarnya ada, tapi maksudnya belum untuk sekarang karena masih banyak tujuan-tujuan yang Yes. masih harus kita laksanakan karena
Saya pikir tercapai. mungkin ya, karena saya pikir juga kan masih muda, Oke. sekarang masih belum. Ya, biarkanlah senior-senior dulu yang ini. Takutnya nanti kalau saya duluan, nanti senior yang lain lagi ini merasa Oke, cepat nanti sekali ada gitu. uang apa tuh pelangkahnya begitu ya? Iya, Enggak lah harus ya? ada lagi ini, harus ada kayak penalti harus dibayar sama senior-senior. Oke, siap. Tapi kalau kalian ngurus-ngurus pengantin seperti ini, sebenarnya backgroundnya kalian kayak apa sih? Uncle dulu deh. Iya. Uncle Kalau kuliah saya di kebetulan kan kemarin kuliahnya di ilmu komunikasi. Oke. Nah, dan beberapa selama masa kuliah itu juga seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan bidang perencanaan, bidang organisasi. Jadi memang sudah terbiasa dengan hal-hal perencanaan, hal-hal yang memang mengikuti kegiatan yang harus terstruktur. Jadi memang kayak belajar dari pengalaman lah kayak gitu. Oke, kalau Kak Hansa sendiri? Kalau ditanya sebelumnya itu kan memang dari dulu saya setelah tamat SMA, saya langsung kerja di salah satu perbankan. Oh, Kurang lebih oke. mungkin 12 tahun, jadi sudah Wow. terbiasa di bidang layanan, sering menservis orang, Ya. terus merasa senang pada saat melakukan sesuatu dan dianggap orang bilang terima kasih sama kita tuh senang. Oh, oke. Nah, di sepanjang perjalanan itu kalau ada acara di kantor, terus kalau ada teman mau menikah, saya sering jadi salah satu panitia. Oke. Sering membantu teman-teman dan setelah saya pikir kenapa tidak saya jadikan pekerjaan profesional? Karena saya lihat memang waktu awal saya merintis itu untuk usaha wedding organizer itu masih sedikit. Jadi peluangnya itu masih cukup besar. Pada Dan saat saya itu berpikir kenapa kalau hal-hal yang seperti ini membantu orang terus dan merupakan basic saya juga, saya senang, kenapa enggak saya jadikan cuan seperti itu. Dan akhirnya setelah selesai dari perbankan saya keluar, saya coba-coba ikut. Awalnya itu join sama teman dan akhirnya bisa buat sendiri, alhamdulillah. Awalnya coba-coba Iya. begitu ya, oke. Awalnya Tahun coba-coba. berapa tuh? Saya keluar dari bank itu kurang lebih 2018. 2018 dan Iya. setelah itu lanjut. Setelah untuk itu lanjut di 2019 buat WO, tapi awal itu dulu itu masih bareng sama teman dan sekarang di 2023 itu buat sendiri. buat sendiri ya. Kalau di Uncle bergabung di WO ini tahun berapa? Kalau kita kemarin, kalau saya itu kemarin bergabung di WO, kemudian masih zaman kuliah juga, jadi masih sekitar 2000, project dulu masih 2017. Ya, di luar sih jauh-jauh. 2017, tapi sekarang sudah ini berbeda lagi, beda ini. Jadi oke. kita sudah masuk itu dari 2021. Jadi sudah ada regenerasi nama Ada nih, Mas, ya. regenerasi ya. Oke, jadi ada perubahan-perubahan ini. Betul. Oke, senang ngurus orang nikah kayak gitu kan? Kalau tadi kita sempat bilang bahwa nikah anti overthinking. Iya. Nah, sebenarnya kalau mau menikah itu seperti yang mungkin kekhawatiran saya. Ketika akan menikah, tanggal berapa di yang bagus, tempat apa di, atau yang mana dulu? Apakah benar pernyataan tadi saya di awal bahwa baiknya yang dicari di venue-nya dulu, baru mungkin tanggalnya. Dari POV-nya Kak Uncle dulu deh. Iya, kalau sekarang untuk daerah Kendari memang harusnya venue dulu. Venue dulu. Venue dulu karena pasti orang yang akan melaksanakan acara ini nanti akan melihat venue yang cocok dengan jumlah tamu undangannya juga. Oke. Dan juga dengan konsep apa yang dia akan inginkan. Nah, kalau yang paling penting memang dari jumlah tamu undangan, jadi ketika memang dia melihat mungkin jumlah tamu undangannya kira-kira tempat mana yang memungkinkan untuk cukup untuk jumlah tamu undangannya, dan juga yang kedua adalah bagaimana dari cita rasa makanannya juga. Oke. Kalau dari POV-nya Kak Ansal sendiri? Kalau saya mungkin bisa kalau saya kan kalau untuk kayak Kendari ini kita kan daerahnya yang masih kebanyakan adat seperti itu. Biasanya masih ada namanya tanggal-tanggal baik yang seperti Kak Feni bilang. Jadi kadang kalau dari saya biasa tanya dulu sama pengantinnya atau calon pengantinnya, acaranya tanggal berapa? Apakah sudah ada ditentukan sama keluarga atau belum? Karena setelah itu baru saya bantu untuk tanya dia kebutuhannya seperti apa, seperti Uncle bilang, dia punya kira-kira asumsi jumlah tamu, terus dia maunya, memang dia konsepnya mau seperti bagaimana, baru saya untuk mereferensikan beberapa venue. Nanti untuk venue-nya mereka yang memilih sendiri. Kita cuma mereferensikan, tapi kita akan infokan ini plus minusnya ini seperti apa. Seperti itu. Oh, jadi sebenarnya tidak mutlak juga harus menentukan tempat dulu, tapi lebih kepada tanggal
tanggal dulu. Kalau saya Kalau cocok tinggal cari venue yang sesuai dengan tanggal tersebut. Kalaupun tidak nanti pindah di hari yang lain. Oke, jadi di awal untuk menentukan sebuah pernikahan memang banyak overthinking yang mungkin kita pikir ini kira-kira berjalan dengan lancar nggak sih? Nah, menurut kalian seberapa penting sih seorang calon pengantin menggunakan jasa wedding organizer? Kan dulu boleh. Ya. Kalau saya biasanya sih karena memang di Kendari, tapi alhamdulillah kalau dilihat sekarang dibanding 2 tahun dan 3 tahun ke belakang itu, dulu itu WO itu kita susah banget carinya karena tapi kalau sekarang orang sudah sadar dan melek akan fungsinya WO itu seperti apa. Jadi kalau saya bilang sama calon pengantin, siapapun WO yang nantinya kalian pakai, siapapun nanti yang WO kalian pakai, kalau bisa yang utama adalah cari WO-nya dulu. Nah, karena dari WO itu kalian akan kita bantu seperti yang saya bilang sebelumnya, kita mereferensikan beberapa vendor karena kadang beberapa case pengantin itu sudah capek mengurus ini itu baru dia cari WO. Nah, ujung-ujungnya baru ujungnya cari WO. Jadi sayang menurutku. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman ataupun siapapun nantinya yang mau menikah, kalau siapapun WO yang mau dipakai, WO-nya dulu yang dicari. Karena kembali lagi fungsinya kita itu bukan cuma di hari H, tapi preparing acara itu yang paling susah sebenarnya Kak Fen. Bagaimana caranya keluarga apalagi pengantin tidak pusing lagi, ribet lagi. Seperti yang Kak Feni bilang, tidak overthinking lagi, WO dulu yang dicari karena selain membantu, WO itu menjadi teman ceritanya pengantin, keluh kesahnya pengantin, apapun yang pengantin butuhkan, ngomong sama WO, insya Allah kita akan bantu, seperti itu. Oke, sama nggak sih seperti POV-nya Kak? Benar yang disampaikan sama Kak Ansar, sudah benar karena memang kalau memang ada rencana untuk menikah itu baiknya memang hubungi ke WO-nya dulu supaya nanti ketika mungkin pengantin masih pikir dia mau butuh apa itu pasti WO akan merekomendasikan beberapa referensi. Karena ketika mungkin jangan sampai takutnya memang kan di Kendari ini ada beberapa vendor dari masing-masing bidang. Jadi kayak takutnya nanti jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan karena mungkin tidak dapat informasi yang cocok seperti itu. Karena kan kalau dari wedding organizer sudah tentu mereka memiliki banyak link dari masing-masing vendor tersebut. Oke. Ya, jadi memang sebelum menikah pun juga baiknya bagi calon pengantin memang ada pilihan-pilihan. Nah, itu yang mungkin nanti akan dicocokkan sama wedding organizer. Oke, kita akan kupas lebih jauh lagi. Saya ngobrol-ngobrol dulu tentang sebenarnya kalau dari POV-nya kalian, pengantin itu yang perlu mereka siapkan selain fisiknya sendiri, kemudian mungkin kalau sudah ada mereka klop sama wedding organize, apa yang mungkin kalian bisa berikan motivasi ataupun juga semacam trigger mereka bahwa dengan adanya kami, kalian tidak perlu overthinking. Apa semacam mungkin quote atau semacam motivasi seperti apa yang kalian bisa berikan? Silakan. Untuk Kak Ansa dulu. Kalau saya sih biar mereka nggak overthinking dengan segala sesuatu. Jadi kalau di saya kebetulan saya play. Jadi saya selalu info ke klien seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalnya kalian sudah deal sama kita, tenang saja, semua urusan dan kebutuhanmu akan dibantu bersama Play. Jadi apapun yang kamu khawatirkan, apapun yang kamu overthinking, ngomong aja, sharing aja sama kita. Karena selain bantu kamu, kita juga sudah menyiapkan masing-masing kayak personal assistant yang bisa menjadi teman sharingnya dia. Ya, jadi memang ada personal assistant di masing-masing. Iya, jadi personal assistant itu yang menemani masing-masing dari pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Jadi kita sudah sengaja hadirkan mereka ketemu duluan supaya mereka bisa akrab. Jadi kadang kan beberapa klien, kadang kalau misalnya ketemu vendor mereka agak segan Kak Fen. Kadang mau ngomong ini takut jangan sampai mereka salah. Terus kalau misalnya seperti ini dia kadang pengen ngomong tapi takut jangan sampai ini vendor lainnya kok orangnya kayak gini. Makanya hadirnya PA itu bisa jadi penyembatan, jadi penyambung bicara baik dari pengantin maupun ke vendor seperti itu. Menjembatani apa yang maunya calon pengantin ini kepada vendor-vendor ya. Oke, kalau setiap orang kan pertama kali bilang mau menikah gitu kan, pasti pilihannya adalah saya punya wedding dream yang seperti ini ya kan. Setiap pengantin pasti menginginkan wedding dream saya bisa terwujud. Nah, dengan adanya WO ini, bagaimana kalian bisa mewujudkan wedding dream dari pengantin-pengantin atau calon pengantin yang mungkin menggunakan jasa kalian? Uncle dulu. Tentu dari masing-masing pengantin itu ada wedding dream atau pernikahan impian dari setiap pengantin. Namun di balik impian tersebut tentunya pasti ada saja tricky atau masalah-masalah mungkin yang kemungkinan
itu datangnya dari beberapa aspek. Oke. Lebih sering aspeknya dari keluarga contohnya. Nah, jadi memang kita biasa itu kalau seumpamanya sudah deal, sudah cocok untuk pakai WO. Jadi di pertemuan pertama itu kita memang tentunya akan discuss dulu sama pengantin. Pengantin maunya seperti apa, bla 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 bla. Nah, dari impian-impian tersebut itu biasanya kita harus koordinasi juga sama keluarga. Nah, di pertemuan berikutnya itu tentunya nanti harus ada pertemuan bersama keluarga, menyesuaikan antara keinginan pengantin dan keinginan dari keluarga. Karena walaupun pengantin memiliki impian, dalam pernikahan juga tidak terlepas dari keterlibatan keluarga. Nah, sering kan ya Kak? Sering kan? Jadi kayak apa tuh, akhirnya pengantin jadi overthinking. Betul. Aduh, padahal kita punya impian. Sendiri. Jadi cara untuk meng-hire mereka biar lebih tenang. Sebenarnya itu lebih kepada bagaimana cara mengkomunikasikannya. Nah, mengkomunikasikannya antara pengantin dan keluarga besar. Jadi kalau memang ada yang paling sering terjadi itu kalau kayak pengantin pengen pernikahan yang intimate, yang memang simple, tapi kalau keinginan keluarga itu maunya yang harus heboh, harus ramai, banyak keluarga datang, dan pernikahan yang tradisional banget, kayak begitu. Jadi memang bagaimana kita pandai-pandainya bisa saling komunikasi lah antara keluarga dan juga keinginan pengantin. Tapi pernah nggak sih dapat klien yang memang walaupun sudah dijelaskan sedemikian rupa, tapi tetap juga merasa stres atau mungkin overthinking, ini kira-kira gimana ya, ini kira-kira gimana? Masih ada nggak seperti itu? Walaupun sudah dijelaskan bahwa akan lebih better lagi kalian pernah nggak dapat klien yang seperti itu? Sebenarnya harusnya sih setelah ketemu sama WO, overthinking yang seperti itu sudah mulai hilang. Minimal itu lebih sedikit sudah berkurang. Nah, karena itulah salah satu fungsinya kita Kaven. Jadi yang hal-hal seperti itu harusnya kita minimalisasi. Kadang malah beberapa case yang sebenarnya mungkin bakalan terjadi, kita berusaha untuk infokan ke pengantin supaya dia jangan terlalu stres dulu. Setelah itu baru kita action di belakang. Kita bantu supaya pengantin ini tidak perlu pusing dulu, khawatir dulu. Kita berusaha dulu dari sebagai WO untuk bantu dulu di belakangnya. Kalau misalnya memang betul-betul mentok, baru kita konfirmasi. Tapi selama ini sih harusnya kalau ditanya bagaimana kekhawatiran pengantin, terus dijelaskan, harusnya sih enggak. Biasanya sih malah keluarga. Kadang yang bikin kita sebagai WO itu, misalnya kita sudah final meeting ataupun meeting sama keluarga, terus pada saat hari H memang kayak tantenya yang kebetulan tidak ada di meeting. Nah, ini yang bertindak sebagai jadi ada WO dalam WO ya, begitu tapi tetap ya. aja kita biasanya sih kalau di saya akan lihat dulu situasinya, kira-kira di keluarga ini siapa yang harus saya jagai, Kaven. Jadi ini misalnya di wedding ini, ini tantenya bakalan jadi bumerang nih buat kita. Itu yang biasa kadang saya dekatin, terus saya jelaskan apa segala macam. Jadi pada saat acara jalan, acaranya bisa smooth lagi. Nice. Jadi memang kalau menjadi seorang WO itu harus multi talent ya sebenarnya. Dan punya taktik. Punya taktik ya. Salah satu jurus pamungkas memang kalau seumpamanya ada kita lihat tante yang atau ada keluarga yang nanti tiba-tiba akan bakalan jadi, itu langsung harus ada pendekatan dari WO. Jadi memang kadang jadi psikiater, kadang jadi apa harus serba bisa. Harus serba bisa rupanya ya. Kita berbicara tentang kalau kalian misalnya dikatain bahwa WO itu sebenarnya ribet gitu. Ribet ya dalam artian kalau kita lihat ada yang ngurus ini, ada yang ngurus ini. Kalau kalian disuruh pilih, ya kan? Lebih sering ngurus orang menikah atau mengurus diri sendiri sebenarnya? Kalau saya kalau disuruh pilih, jadi sebenarnya kenapa kita jadi WO? Karena kita bisa mengorganize kita dulu. Jadi sebelum menjadi WO, karena kita mau organize orang, kita harus bisa mengorganize kita dulu, Kaven. Bagaimana kita mau atur orang kalau kita sendiri nggak bisa mengorganize kita. Jadi harusnya setelah saya memilih jadi seorang wedding organizer, saya lebih suka mengurus pengantin dong. Karena biar bagaimanapun kalau dapat pengantin berarti dapat job, Kaven. Dan saya mungkin nggak dapat job ya. Betul. Kita tinggal calling-calling aja. Calling ya, jadi kita simbiosis mutualisme ya. Betul. Kalau POV-nya Kak Angkal. Seperti yang dibilang di awal tadi juga, kalau memang kalau kita suka mengurus pengantin, tentunya harus kembali dari diri kita juga sendiri. Bagaimana cara kita merencanakan, mengorganizer, bagaimana mengorganizer tentang kehidupan kita. Mungkin mulai dari rumah, pertemanan, keluarga. Jadi memang harus terstruktur lah semua. Pasti ada
omongan-omongan di luar sana ya kan, omongan-omongan bahwa nggak capek ngurus orang lain yang menikah gitu kan, dan tidak memikirkan diri sendiri. Apakah memang dari kalian ada waktu, ada saatnya nih, misalnya ada target tahun 2000 berapa begitu, ada nggak target dari kalian? Secara kan kita usia semakin nambah gitu kan. Kak Ansar dulu deh. Kembali lagi ya pertanyaannya. ya. Sebenarnya kalau bahas target dulu itu target menikah itu di umur 28. Kan pernah tapi kan? Berarti 2 tahun lagi dulu ya. Oke. Tapi kalau Seiring dilihat berjalannya sekarang waktu, lebih kepada jalanin aja sih Kak Fen. Oke. Mau dipaksa pun kalau misalnya datang ya datang, kalau enggak ya kita berusaha aja dulu kayak gitu. Oke. How about you? Kalau saya sendiri, ya seperti dibilang di awal tadi juga, kalau sampai saya sekarang ini mungkin belum ada target kapan akan menjalin rumah tangga juga. Jadi masih dijalanin saja seperti sehari-hari, karena tentunya punya tujuan-tujuan yang tadi dibilang di awal, maksudnya kan masih mau ada ya paling penting kayak liburan, punya ini, punya itu. Jadi matang dulu baru memikirkan diri sendiri daripada orang lain. Soalnya kita perintis, bukan pewaris ya. Siap. Oke, kita lebih intimate lagi. Di balik semua proses ini, apa sih sebenarnya pengorbanan besar yang mungkin kalian sudah lakukan sampai di titik ini? Saya ini susah sebenarnya mau nangisin kalian, saya di-hire, ayo kasih nangis tuh 2 cowok itu. Aduh, oke. Apa sampai di titik ini yang menurut kalian pengorbanan yang paling terbesar yang kalian pernah lakukan? Angka dulu deh. Jauh dari keluarga mungkin atau seperti apa? Sebenarnya kalau pengorbanan itu sebenarnya sudah banyak. Banyak karena mungkin mulai dari keluarga, ketika ada acara-acara keluarga saya kan kebetulan dari Bau-Bau, jadi maksudnya harus melalui beberapa jam melalui darat dan laut untuk bisa sampai ke Bau-Bau juga. Jadi maksudnya ketika mungkin ada event atau ada wedding yang sudah ditetapkan jadwalnya dan memang kita sebagai tim leader, yang mengorganize, yang ini mengurus, jadi otomatis kita harus memilih untuk tetap bertanggung jawab dengan acara tersebut. Terus yang kedua, kalau untuk dari segi pendidikan, memang kemarin saya sedikit terlambat untuk masa studinya karena memang fokus kepada kerjaan. Tapi bukan berarti terlambat dengan nilai-nilai yang buruk. Jadi kemarin terlambat hanya karena mungkin terlambat proposal dan skripsi itu masih fokus dengan pekerjaan. Jadi ini agak terhambat begitu. Oke. Kan saya sendiri sampai titik ini pengorbanan yang banyak sih Kak. Kalau bicara soal pengorbanan, jadi sebenarnya sebelum keluar dari bank pun orang banyak mempertanyakan. Pasti. Karena 12 tahun saya di perbankan itu bukan waktu yang singkat. Terus saya keluar itu dengan jabatan saya yang sudah cukup tinggi, sudah jadi BDM saat itu, sudah membawahi beberapa tim. Dan orang banyak yang menyayangkan kenapa saya harus keluar, tapi kembali lagi ini adalah pilihan Kak. Terus seperti yang saya bilang sebelumnya juga, saya dari yang sebelumnya terus akhirnya buat sendiri, banyak hal yang sudah saya lewati dan itu menurutku menjadikan pembelajaran buat saya bisa membuktikan diri bahwa dengan play yang saya pilih, dengan beberapa tim yang sudah saya rekrut adalah keluarga baru buat saya, yang bisa buat saya merasa bangga sama mereka. Jadi saya rasa pengorbanan, kalau mau bahas pengorbanan, masing-masing dari kita pasti punya pengorbanan di setiap masing-masingnya. Tapi kembali lagi, apapun yang sudah kita lalui jadikan pembelajaran biar kita bisa membuktikan sama semua orang yang mungkin dulu sempat meragukan kita bahwa emang bisa Ansar buat WO apa segala macam, dan saya akhirnya jadi yang mewek ya. Akhirnya saya berusaha untuk membuktikan itu. Udah terpenuhi mewek-mewek. Kok saya yang jatuh ya? Nanti tambahkan instrumen-instrumen. Tadi kan Kak Feni minta supaya dibawa ke mewek. Kok saya yang jadi ini ya, termewek-mewek begitu ya. Oke, itu memang pengorbanan yang memang menjadi pengalaman buat kita semua. Tapi di balik pengorbanan itu pasti ada orang yang dikecewakan karena kesibukan kalian. Betul, tentunya. Siapa? Ansar. Kalau jadi sebenarnya dikecewakan karena saking sibuknya begitu, mungkin orang tua atau kalau keluarga, alhamdulillah kalau saya kebetulan kantor itu Kak di depan rumah.
Jadi Oke. bahkan tim-tim saya pun itu kru-kru saya itu saya sudah akrab sama orang tua. Hanya dan untuk sekarang itu fasenya mereka keluarga sudah mengerti, sudah tahu. Terus kerjaan saya kalau misalnya saya biasa tidak pulang, terus saya harus berangkat job di luar kota, itu mereka sudah tahu. Nah untuk yang mungkin yang ke Feni yang kayak pacar kayak gitu, kalau sekarang memang dia lebih mengerti sih Kak, dalam artian komunikasi. Jadi sebelum kayak menjalin hubungan dia harus tahu bahwa saya ini seorang wedding organizer, kerjaan saya seperti ini. Harus lebih mengerti. Jadi siapapun itu, jadi saya rasa sih kalau dibilang siapa yang bakalan dikecewakan sih harusnya nggak ada sih Kak. Iya, harusnya justru bahagia ya. Iya. Karena malah kalau saya nggak kerja dia malah lebih kecewa. Kalau nggak dapat job saya di rumah, itu lebih ini. Jadi berusaha untuk menyibukkan supaya dapat kerjaan. Oke. Uncle ada nggak merasa dikecewakan karena kesibukanmu gitu? Kalau saya pasti saya merasa pasti dari orang tua. Kemarin ketika terlambat masa studi, jadi kayak orang tua itu pasti sangat kecewa. Tapi sebenarnya saya lihat juga, walaupun mungkin ada rasa kecewa karena terlambat selesai, tapi di balik itu juga mungkin keluarga orang tua kayak merasa, saya lihat juga pasti ada beberapa rasa bangga karena di balik semua pencapaian yang sudah saya lakukan sampai sekarang, saya sering mendengar juga orang tua, bahkan mungkin beberapa keluarga yang ada di daerah itu bilang kayak, ih Fitra sudah ada ini kayak gitu. Jadi kayak sudah sukses. Di balik semua itu, maksudnya Amin. tapi maksudnya ada lah beberapa yang bisa dilihat. Jadi kayak di balik semua yang sudah saya lakukan sebelumnya kemarin, maksudnya ada lah yang bisa dilihat untuk keluarga gitu. Kalau orang itu ada di depan kamu sekarang, kamu ngomong apa? Tapi jangan salah Kak Fen yang dia bilang Fitra itu betul juga, dalam artian bahkan kayak saya pun dia kan Fitra ini karena jauh dari keluarga, tapi saya yakin pasti orang tuanya Fitra ini ataupun orang tua saya bangga, dalam artian beberapa case kayak misalnya dia ketemu sama temannya, dia bilang, oh anak saya ini loh, gitu. Jadi hal-hal begitu kadang secara tidak langsung membuat orang tua kita juga bangga juga. Jadi ngomong dari depan kamera, Uncle. Untuk orang yang harus gitu. Harus ngomong ya, saya orangnya susah sekali mewek Kak, jadi Iya. Apa yang mau disampaikan? Ya kalau mereka nonton ini bahwa mungkin I'm okay saat ini, karena jauh dari orang tua. Iya. Kamera yang mana ini? Tetap yang sana. Terima kasih untuk kedua orang tuaku, papa sama mama. Maaf kalau mungkin saya mungkin belum bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi sejauh ini saya masih terus berproses untuk bisa terus membahagiakan kedua orang tua, keluarga, kakak dan adik. Terima kasih. Masya Allah. Kang Sadra, kita pengen juga ngomong seperti kayaknya. Saya kebetulan orang tua ada di sini. Jadi kalau mau cerita tinggal langsung bilang aja. Sih, mungkin ini case buat Fitra aja ya. Fitra aja kali ya. Karena yang jauh dari orang tua. Iya pasti rasanya maaf juga ya, Fitra. Nggak adil deh. Nggak adil dia. Kita nggak briefingan dulu ya. Oke, kita seru-seruan dulu ya. Oke, kita ada games di sini, kurang lebih ada 25 pertanyaan. Banyak ya. Waduh. Oke. Di antara kalian berdua, siapa yang paling humoris di antara banyaknya pekerja? Apa nih Kak? Iya, maksudnya di pekerjaan kalian, maksudnya di wedding organisasi ini kan. Kru kita atau apa? Kalian berdua yang paling stres biasanya kalau Kayaknya kurang ini. Kalau saya, anak-anak tahu atau kru-kru saya itu tahu saya orangnya pemarah. Kalau lagi kerja. Tapi kalau misalnya kalau lagi nggak kerja, saya orangnya bisa diajak kemana aja pun oke, gas. Tapi kan saya juga biasa lihat kalau Uncle paling stres tuh kalau. Kalau saya tuh Kak labil. Labil ya, labil. Kalau memang saya lihat pada saat kondisi kerja itu mungkin masih aman, itu mungkin adalah beberapa tindakan yang memang harus kayak kita buat suasana itu ya santai, terlihat santai. Tapi kalau memang kita lihat situ kayak ada posisi yang wah ini tidak bisa, harus fokus ini. Jadi itu memang ketika saya mungkin lagi jadi tim leader dan terus memang di acara itu atau kegiatan itu harus benar-benar fokus, berarti memang sudah kita harus tetap fokus, tidak boleh ada candaan-candaan kayak gitu. Jadi memang harus tegas pada saat yang pas ya. Tapi kalau karena semua tergantung dari tim leader sih Kak. Kalau memang kita bawaannya main-main, berarti
teman-teman yang lain juga pasti akan melihat seperti ikut. itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, siapa yang paling ngilang tapi ternyata lagi telepon vendor? Kalian berdua. Dari tim kita. Dari kita. Siapa? Tergantung sih. Tergantung ya. Tergantung kalau ya pasti tentunya yang tim leader yang berhubungan sebelum-sebelumnya. Lebih kepada leader ya semuanya. Oke, berikutnya siapa yang paling tegas kalau urusan yang namanya timeline? Siapa yang paling tegas? Kalau saya sih saya. Tentunya karena beliau adalah. Kalau dari Uncle? Kalau saya dari kita di Art Pro itu tentunya kalau lagi in charge pasti Kak Anwar. Kak Anwar ya. Kak Anwar lagi nonton saat ini ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya di sana. Oke. Iya. Oke, kita sudah ada berapa waktu nih? Masih banyak waktunya nggak sih? Oh, masih 5 menit lagi. Oke deh, kalau begitu dalam satu kalimat apa arti kebahagiaan kalian untuk hari ini? Dalam satu kalimat. Syukur. Tetap tersenyum. Tetap tersenyum. Oke. Tetap senyum apapun yang terjadi ya. Oke. Nah, apa sebenarnya yang mungkin impian kalian yang sampai saat ini tuh belum terwujud selain yang di luar tadi, yang di awal tadi kita ngobrol? Apa nih impian yang mungkin belum terwujud? Kalau impian sih sebenarnya harapan sih Kak. Harapannya ya kembali lagi namanya kita bangun usaha. Harapan kita kalau bukan belum terwujud sih, tapi lebih kepada harapannya kita mau lebih tinggi lagi. Mau lebih tinggi. Mungkin play bisa lebih besar lagi. Terus punya jaringan dan koneksi yang lebih luas lagi. Bukan cuma di Sulawesi Tenggara mungkin, bisa di luar dari Sulawesi Tenggara. Harapannya sih seperti itu. Oke. Uncle? Kalau saya banyak. Banyak sih harapannya ya. Banyak harapannya Kak. Iya. Salah satunya mungkin ya yang penting Art Pro semakin berkembang juga, semakin baik, tetap solid, dan selalu bersama lah tentunya. Selalu bersama, oke. Nah terakhir, last ini, tips ringan sekali tapi mungkin bisa ngena sama calon pengantin yang di luar sana yang mungkin masih overthinking, maksudnya cara mereka untuk dengan kalimat ini kalian akan bisa lebih tenang. Mungkin bisa sekaligus juga dengan leader promo untuk kalian punya wedding organize, Oke. Saya? Ya. Ya, untuk calon pengantin di luar sana yang masih bingung atau masih mungkin masih banyak pikiran terkait dengan bagaimana melancarkan satu acaranya, weddingnya, dreamsnya seperti apa, jangan khawatir. Coba jalan-jalan ke kantor Play, kami siap dan akan memberi warna dalam wedding kamu biar lebih berwarna. Dari Uncle. Copy paste aja deh. Oke. Untuk calon pengantin semuanya yang sudah punya niat untuk menikah dalam waktu dekat, tentunya jangan lupa hubungi Art Pro. Kami akan selalu menemani semua apa yang diinginkan sama pengantin, konsultasi 24/7. Jadi 24 ketika per 7. Aduh, setiap hari. 24/7. Jadi ketika teman-teman sudah punya niatan untuk menikah, jangan lupa kunjungi akun Instagram Art Pro The Organizer, nanti boleh hubungi kami via WhatsApp. Terima kasih. Keren, yes. Jadi buat teman-teman, IG-nya katanya, IG-nya Kak Ansar sendiri, terus IG-nya Uncle atau mungkin IG dari WO-nya ya, jadi bisa lihat nih referensi pengantin-pengantin yang sudah di-hire oleh kalian. Boleh. Jadi kalau untuk kita sendiri, akun sosial media kita ada di Instagram dan TikTok dengan nama Play Organize. Jangan lupa di follow. Agak? Kalau dari kami, akun Instagramnya Art Pro The Organizer. Jadi cuman di Instagram aja? Iya, di Instagram. Nanti boleh dari Instagram ada tautan untuk WhatsApp. Nanti boleh diklik di situ. Siap. Thank you so much. Terima kasih untuk tamuku yang luar biasa hari ini. Nah, Sobat Podcast RRI. Ya, kalau memilih untuk menikah di tahun 2027, ini referensi yang saya recommended banget buat kalian untuk yang mungkin ingin mewujudkan impian kamu lebih baik lagi atau seperti wedding dream yang mungkin kamu inginkan. Jadi yang pasti dari perbincangan kita
satu that point bahwa ternyata untuk menikah itu pun juga segala sesuatunya harus dikomunikasikan. Terlebih lagi kepada tim yang mungkin akan di-hire untuk membantu mewujudkan wedding dream kalian. Jadi nikah anti overthinking ini solusinya, sahabat podcast. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye.